Nah ini apa nggak rugi toh Pak kalau beli itu Ya, kalau setiap saya ini? hitung-hitung gini, kita misalnya ngerjain orang, sama untuk beli onggok itu lebih ringan untuk beli ronggok. Andai kan bayar orang 500.000, ngarit 2 hari atau 3 hari, cukup nggak untuk 1 bulan? Nggak cukup, Kalau untuk beli onggok 15.000? cukup 1 bulan. Ya, senama saya Rohadi, alamat Dusun 2 Margototo, Kecamatan Metro Kipang, Kabupaten Lampung Timur. Awal mulanya cuma 4 ekor, kandang panjang cuma 4 meter. Kami peternak ini brandingan. Dulu juga pernah penggemukan, tapi secara hitung ekonomi hasilnya itu kurang, malah lebih untung yang brandingan. Kenapa kok cuma 4 ekor Pak? Ya, karena dulunya masih coba-coba. Karena melihara kambing itu kalau belum punya pengalaman, ya mungkin ada kendala-kendala itu kita belum bisa ngatasin. Tapi alhamdulillah sekarang semenjak 4 tahun berjalan ini ya menjadi 50 ekor itu belum yang kita jual untuk kebutuhan keluarga. Oh jadi modal 4 ekor sudah ada yang dijual? Udah ada yang jual. Sudah berapa tahun toh Pak jenengan mulai ini Pak? 4 tahun dari 2020 sampai sekarang. 4 tahun ya, modal 4 ekor, 4 tahun sudah jual berapa ekor kira-kira? Kalau hitungan yang kemarin, bulan kemarin 25 dengan 18 belum yang 1212 itu untuk kebutuhan keluarga. Ya memang banyak kendala. Itu susahnya itu kalau musim pancaroba, kambing itu memang perlu perhatian betul. Kalau misalnya habis kasih makan itu pasti saya liatin. Yang kira-kira makannya susah pasti kasih obat. Kita injeksi sama B-kompleks. Selama 30 menit itu nanti ya seperti teman-temannya makannya rakus. Jadi memang ada tata caranya ya Pak? Iya. Ini biasanya kendala kami branding itu kalau kelahirannya itu malam, kadang-kadang kami ketiduran itu ada yang mati ya juga wajar. Itu bukan rezeki kita. Tapi kalau waktu melahirkan siang hari atau pagi hari ya alhamdulillah nggak ada kendala. Cuma kalau malam itu kadang-kadang indukannya yang kadang-kadang nginjek, kita nggak sempat nulungin, mungkin masih ada tamu atau ada teman, ya jadi kematian. Tapi kalau murni kematian tuh kelihatannya nggak ada. Jadi kematian dari insiden si induk ya? Iya, dari insiden induk. Dulunya waktu anak masih sekolah itu kami dagang. Tapi setelah dagang itu juga banyak kendalanya juga. Kami ingat nasihat dari orang tua kami dulunya itu. Ya katanya kalau orang tani itu wajib ada sampingan melihara ternak. Biasanya rojokoyo. Ya, kata orang Jawa rojokoyo itu, Mas. Nah, akhirnya itu kami jalanin, ya alhamdulillah membawa berkah. Gitu ya? Ya, ya termasuk pokok untuk mencukupi keluarga. Karena kami juga tani nanam cabai selalu gagal. Ya namanya kita usaha, kita gak putus asa. Kemudian kami mendapatkan nasihat dari orang tua itu, akhirnya kami jalani sampai sekarang. Untuk nyekolahin anak ya dari kambing, untuk kepentingan keluarga juga dari kambing. Berarti luar biasa Pak. Ya alhamdulillah 50 ekor itu cuma ya nggak beli, cuma dari brandingan itu kami pelihara. Ya akhirnya alhamdulillah ini indukannya sudah 18 kalau nggak 19. Kemudian ini ya banyak-banyak yang bunting. Ya, menurut perkiraan kami berkisar akhir bulan 12 sampai bulan 1 akhir itu mulai beranak semua. Apa yang jenengan gunakan untuk pakan sehari-harinya Pak? Yang terutama itu fermentasi daun singkong. Terus keduanya kami selingi dengan onggok. Nah, di situ kami pun karena dibutuhkan masyarakat supaya dituakan di dusun, kami pun jarang ngarit. Nah ini, ilmunya seperti apa itu Pak? Ya yang jelas gini, kalau masalah cari daun singkong itu
nggak tentu 1 minggu sekali, ya kadang-kadang setengah bulan sekali, supaya kita bisa kerja yang lain. Berarti dibuat silase Pak ya? Iya. Nah kalau untuk apa namanya onggok Pak, Iya. onggok ini dia kita beli atau gimana? Beli. Beli. Per kilo berapa di sini Pak? Kalau per kilo 280, 1 tonnya 250.000. Ribu. Artinya jenengan butuh uang untuk beli Pak ya? Iya. Nah ini apa nggak rugi toh Pak kalau beli itu ya? Iya, kalau tiap saya beli? hitung gini, kita misalnya ngerjain orang, sama untuk beli onggok itu lebih ringan untuk beli ronggok. Andai kan bayar orang 500.000, ngarit 2 hari atau 3 hari, cukup nggak untuk 1 bulan? Nggak cukup, Kalau untuk beli onggok 15.000, cukup 1 bulan. Pak, untuk perkembangan seperti apa Pak? Pakan silase dan onggok Pak? Ya tergantung kitanya, kalau onggok itu biasanya kami minumnya. Yang saya kasih SOC, tapi nggak tiap hari SOC, karena SOC itu kadar vitaminnya tinggi, itu juga bisa merusak kulit. Kami kejadian waktu dulu, cuma kami pakan dengan daun-daun kering itu kulitnya bisa pecah. Probiotik itu kan? Iya. Nah makanya sekarang saya gunakan pengertian kami, jadi kami kasih minum, dikasih SOC itu mungkin 3 hari sekali, 4 hari sekali, nggak tiap hari. Yang terutama kebersihan kandang, terus kedua kalinya kita 3 hari sekali rutin nyemprot kandangnya itu. Untuk penyemprotan pakai apa itu Pak? Pakai upat pastak dengan insektan. Oh. Kami diberi bantuan dari Dinas Peternakan Lampung Timur, itu saya manfaatin juga. Tapi kalau gudeg itu kami nggak merasa kesusahan untuk ngobatin, nggak. Loh, gimana itu Pak? Karena setelah kami koordinasi dengan Dinas Peternakan, rupanya memakai Mormetin itu diinjeksi 2 kali sudah sembuh. Oh, berarti dengan Warmectin udah beres Pak ya? Beres. Injeksi 2 kali itu? Iya. Iya. Pak, apa emang ada penyuluhan tuh Pak tiap bulannya Pak? Ya kadang-kadang dari dinas itu mampir ke rumah, sering kita konsultasi, ngobrol, ada keluhan kami, ya saya sampaikan. Kemudian Dinas Peternakan itu rupanya juga nggak eman untuk memberikan ilmunya kepada kami. Sehingga kami contoh, kami laksanakan, ya alhamdulillah sampai sekarang. Rata-rata jenisnya kambing apa tuh Pak? Jawa Randu. Kenapa jenengan milihnya Jawa Randu Pak? Karena begini, enak perawatannya, terus kemudian jangka waktu melahirkan itu nggak lama. Mungkin 4 bulan sudah melahirkan kalau itu indukan. Tapi kalau itu dari dere itu biasanya mendekati 5 bulan. Iya. Pak Rohadi sendiri kenapa milih kambing Pak? Kenapa nggak sapi atau gitu? Kalau sapi dulu pernah. Kendala kami memelihara sapi itu begini, kalau saya tinggal pergi dari pagi, kadang-kadang yang mengeluarkan dari kandang, bersihin kandang nggak ada. Tapi kalau kambing, ini ya anak dengan istri itu bisa membantu. Kambing, kalau misalnya butuh uang kecil, cepat itu. Sebenarnya kita nggak muluk-muluk, yang penting bisa untuk nyekolahkan anak. Ya alhamdulillah kemarin anak ketemu jodohnya, kita untuk ngurusin anak itu ya alhamdulillah cukup. Dari kambing ini? Iya. Luar biasa. Pak, yang sampai program ini emang dulu emang sudah diprogram akan segini besar atau emang dari 4 ekor itu jalani aja toh Pak? Bisa diceritakan? Kita jalani aja dari 4 ekor, yang penting kita sabar, kita teliti memelihara kambing itu. Sehingga, nah cita-cita kami ini nanti setelah kami kena aturan 60 tahun berhenti jadi kepala dusun, cita-cita saya itu 40 ekor indukan. 40 ekor indukan? Iya, jadi nanti setelah tua tinggal ngurusin itu aja. Di aktivitas full di kandang? Iya, gitu. Ini jenengan memiliki bank pakan buatan? Nggak punya. Nggak ada ya? Nggak ada. Luar biasa. Aku itu kita manfaatkan untuk pertanian. Itu bahkan ya teman-teman yang punya lahan lebar itu kadang-kadang belum kita bongkar aja udah pesan-pesan semua. Berarti laku terjual di sini? Laku terjual. Kalau per karung, kalau itu teman sendiri kami nggak pasang tarif. Tapi kalau dengar teman-teman jual itu 20.000, 18.000. Kami pun 18, namanya limbah ya udahlah. Iya limbah. Sama teman sendiri.
sebenarnya kopi ini sendiri bisa diputarkan untuk pakan juga ya Pak? Kalau dirupiahkan ya? Iya. Kalau waktu habis kita ngasih pakan, melihat kepala kambing itu ada kesan tersendiri, senang. Kami dulu waktu anak masih kecil-kecil ya juga dagang. Tapi setelah kami jalanin, yang paling dingin di angan-angan dan di pikiran itu ternak ini yang saya alami. Paling tenang? Paling tenang. Jadi sebagai hiburan juga ya Pak? Iya. Ini Pak sebagai kadus ya, kepala dusun di sini Pak ya. Sampai terganggu nggak aktivitas untuk desa dengan adanya peternakan ini Pak? Alhamdulillah tidak, karena kami juga pandai membagi waktu. Kalau misalnya adalah waktu luang, Sabtu Minggu libur itu kita manfaatkan betul untuk cari pakan. Jadi ada waktu 2 hari? Iya. Oh gitu. Artinya kegiatan untuk masyarakat tetap berjalan. Insya Allah kalau Tuhan memberi umur yang panjang, kami pun akan merencanakan bikin kandang lagi. Kandang lagi ya? Iya. Tapi kalau untuk kegiatan harian, apa sih dengan kegiatannya? Kegiatan kalau pagi itu di kantor balai desa, kalau pulang habis jam 1 itu ya mungkin istirahat, habis duran. Ya kadang-kadang jarang ngarit juga kalau memang pakan stok itu masih ada. Masih banyak ya? Iya, istirahat di rumah. Kalau kami pagi itu menggunakan onggo. Pagi. Tapi sore mulai mau ngasar, jam 4 lah, itu kita kasih kalau ada daun hijau-hijauan ya kasih. Daun hijau-hijauan, kalau nggak ada ya fermentasi daun singkong. 2 kali ya? 2 kali cuman. Apa nggak kelaparan Pak 2 kali Pak? Ya kenyataannya kambingnya kayak gitu. Ya alhamdulillah nggak ada susutnya. Porsinya yang diperbanyak atau gimana? Porsinya ya mungkin agak kita tambah. Kalau biasanya dulunya kan kita coba sehari 3 kali. Tapi setelah daun singkong ini berkurang, kami pun cari jalan alternatif juga. Kadang-kadang kedebok batang pisang itu kami manfaatkan juga. Iya, kalau menggunakan probiotik bisa Pak ya? Iya. Pak. Biasanya siang kalau pakan kedebok. Musim pancaroba habis panas, musim kemarau ke rendengan. Kalau yang Pak Rohadi rasakan selama 4 tahun Pak, selama 4 tahun ini penyakit yang sering terjadi di peternakan itu apa yang datang biasanya? Itu yang pertama kembung dengan demam. Kembung dengan demam. Tapi alhamdulillah kami bisa cari solusinya. Kalau yang demam itu kami suntik dengan kalsidek. Kalau yang kembung itu biasanya menggunakan injeksi. Oh gitu. Kita cari senggang selaput dalamnya ini kami coblos, kemudian kami lepas sehingga angin itu keluar. Oh iya. Tetap bisa ditangani Pak ya? Bisa ditangani alhamdulillah. Nah ini kami sarankan kepada saudara-saudara kita yang peternak pemula, yang penting kita itu memelihara kambing itu sabar, tapi nggak cukup melihara kambing itu cuma dikasih makan, ya harus kita perhatikan. Misalnya waktu habis makan yang kelihatan itu gimana kambing kita kok temennya makannya lahap, dia itu cuma dikit-dikit, ya kita harus cepat ngambil langkah. Nah langkahnya kita kasih injeksi B-kompleks. Itu mungkin 30 menit udah makan seperti teman-temannya. Kalau untuk pemula Pak, sebaiknya dimulai dari berapa ekor dulu Pak? Kalau untuk pemula jangan lebih dari 10 ekor dulu. Alasannya? Yang pertama alasan kami itu kalau lebih dari itu mungkin nggak ketanganan. Cara perawatannya, cara kandangnya juga kan kayak gitu. Iya. Jadi memang berkala Pak ya? Iya berkala. Kalau kita sudah punya pengalaman, kita hitung-hitung juga masalah pekerjaan. Nah kalau kita ngingunya cuma sedikit setelah punya pengalaman, kita rugi secara ekonomi. Jadi hitung-hitung dari pakan, dari hasil itu nggak tembus. Iya. Jadi saat awal itu cukup sedikit saja, setelah nanti udah punya pengalaman baru kita tentukan mau kemana nih peternakan. Oke Pak Rohadi, terima kasih atas waktunya sudah berbagi pengalaman dan berbagi ilmu di konten Indra Palubi Channel. Semoga kedepannya
peternakan yang jenengan kelola ini berkembang biak jadi banyak dan barokah buat keluarga. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Saya permisi, mohon pamit Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi teman-teman perbincangan saya dengan Bapak Rohadi, seorang kadus tapi masih sempat pelihara kambing sebanyak 50 ekoran lebih.